Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan dan rancangan acak lengkap. Di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek sertifikat yang diampu oleh Ibu Dewi Satriani, SPD NTB. Sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Noah Anggreni Salsabila Daulay dari PSPK 2020. Nah, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian rancangan percobaan, lalu ada jenis-jenis rancangan percobaan, prinsip utama rancangan percobaan, dan rancangan acak lengkap. Nah, materi yang pertama itu pengertian rancangan percobaan. Sebelum saya menjelaskan mengenai rancangan percobaan, saya akan menjelaskan arti dari atau apa yang dimaksud dengan percobaan terlebih dahulu. Nah, percobaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban tahap masalah yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Lalu, rancangan percobaan adalah kegiatan pengaturan atau merancang apa saja perlakuan yang akan dicobakan dan apa saja yang akan diamati sebagai efek dari perlakuan tersebut dalam suatu percobaan. Selanjutnya, jenis-jenis dari rancangan percobaan. Rancangan percobaan ini terbagi dua. Yang pertama ada rancangan non-faktorial, di mana jika yang diteliti hanya satu faktor, contohnya itu seperti pengaruh X terhadap Y. Jadi dia hanya satu faktor saja. Contohnya itu ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur tangkar latin. Nah, yang kedua rancangan faktorial. Nah, rancangan faktorial ini dia yang jika diteliti pengaruhnya dari beberapa faktor. Contohnya itu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi perbedaannya itu dari pengaruh yang diteliti. Dengan faktorial dia hanya mempengaruhi satu faktor, sedangkan rancangan faktorial dia mempengaruhi dari beberapa faktor. Nah, contoh dari rancangan faktorial itu ada rancangan faktorial acak lengkap dan rancangan faktorial acak kelompok. Selanjutnya, prinsip utama dari rancangan percobaan. Nah, prinsip utamanya itu yang pertama harus ada pengacakan. Semua sampel atau satuan percobaan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan. Tujuannya untuk menghilangkan bias. Yang kedua, harus ada ulangan atau replication. Banyaknya frekuensi suatu perlakuan diamati, lalu gunanya untuk memperkecil galat atau kesehatan dan mempertinggi derajat ketelitian. Yang ketiga, makin banyak ulangan, galat atau kesalahan diharapkan makin kecil. Nah, prinsip yang ketiga harus ada pengendalian lokal. Yang pertama itu usaha mengendalikan kondisi sampel yang heterogen menjadi homogen, minimal pada lokasi atau kelompok tertentu. Yang kedua, gunanya untuk memperkecil galat dan mempertinggi derajat ketelitian. Lalu yang ketiga, dilakukan dengan cara mengelompokkan sampel yang relatif seragam dalam satu perlakuan. Nah, selanjutnya rancangan acak lengkap. Nah, di rancangan acak lengkap ini saya hanya menjelaskan pengertiannya dan satu contoh saja. Karena di rancangan acak lengkap ini ada banyak contoh-contohnya. Dan yang bakalan saya jelasin contohnya itu dia yang model linearnya. Nah, langsung saja dari pengertian rancang acak itu adalah rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan yang baku. Jika kita ingin mempelajari sebanyak T2 perlakuan dan menggunakan sejumlah R ulangan untuk setiap perlakuan atau menggunakan total RT, satuan percobaan.
Maka RAL membutuhkan mengalokasikan T perlakuan secara acak kepada RT satuan percobaan. Nah, selanjutnya itu contohnya. Jadi di contoh yang saya ambil itu kan model linear dan analisis seragam untuk RAL. Nah, dari model linear ini kita pertama-tamanya itu hanya menuliskan data percobaannya melalui model YIJ sama dengan Q ditambah gamma I ditambah EIJ. Nah, kemudian keterangannya itu YIJ sama dengan nilai pengamatan pada perlakuan ke I ulangan ke J. Dan, kemudian U sama dengan nilai setengah populasi atau rataan. Lalu gamma I sama dengan pengaruh perlakuan ke I. Kemudian ada EIJ sama dengan galat percobaan dari perlakuan ke I pada ulangan ke J. Lalu T sama dengan banyaknya perlakuan. Lalu R banyaknya ulangan. Nah, jika di soal dia menyuruh kita untuk menuliskan model linear, nah kita cukup menuliskan ini YIJ sama dengan mu ditambah gamma I tambah EIJ. Kemudian kita tuliskan keterangannya. Nah, di I dan J ini, kalau dia di ini, kita lihat dari soalnya banyaknya perlakuannya itu sebanyak apa gitu. Misalnya sampai 5, berarti kita tulis I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk J-nya, kita lihat di soalnya ada berapa banyak ulangan yang dilakukan, misalnya ada 10. Nah, jadi kita tulis dia sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Jadi untuk model linear ini kita hanya cukup menulis ini dan keterangannya saja. Tidak perlu menuliskan angka-angkanya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus-rumusnya. Jadi untuk melakukan analisis seragam itu kita banyak menggunakan rumus ya. Jadi rumus yang pertama kita gunakan itu faktor korelasi. Jadi faktor korelasi itu rumusnya Y FK sama dengan Y kuadrat per ET. Begitu juga nanti selanjutnya sampai dengan F hitung. Jadi kita melakukannya itu dari tahap ke tahap, mulai dari FK, kemudian kita lanjut menghitung JK, JKT, kemudian JKT, DB-nya, DB totalnya, DB galatnya. Nah, setelah kita sudah melakukan itu berturut-turut, menjawab soalnya berturut-turut dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini, selanjutnya kita membuat tabel analisis seragam anasanya. Kita buat seperti ini tabelnya, kemudian kita masukkanlah angka-angka yang kita dapat tadi, dan kita tulis di tabel anasa ini. Nah, setelah kita menuliskan hasil angka tadi di tabel, selanjutnya kita menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita mengikuti syarat dari kriteria dalam pengujian hipotesis ini. Nah, jika di soal kita mendapatkan hasil F hitung lebih besar sama dengan F tabel pada taraf 1%, maka H0 ditolak. Jadi kita dapatnya yang ini. Ciri-cirinya itu seperti ini. Nah, yang kita tulis di kesimpulan, kita mengikuti seperti ini menulisnya. Ada perbedaan yang sangat bla 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 sampai dengan terhadap objek. Kita menuliskannya contohnya itu seperti ini. Namun kata-katanya tidak semuanya sama, tidak semua kita tulis yang ini semua ini tidak semua kita tulis. Jadi kita misalnya itu kita nulisnya itu sesuai dengan soal kita gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contohnya. Kita lanjut ke contoh saja ya, supaya lebih paham. Nah, misalnya ini contohnya. Jadi ini saya ambil datanya itu dari buku statistik. Nah, itu saja. Jadi soalnya itu seorang mahasiswa melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah
ada pengaruh pemberian metode mengajar yang bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMA. Nah, apakah dari apakah ada pengaruh sampai dengan siswa SMA? Ini merupakan rumusan masalahnya. Inilah yang kita pertanyakan itu. Inilah nanti kita tulis di kesimpulannya. Nah, ini juga termasuk H0, HA. Nah, jadi kalau HA-nya ada pengaruh, berarti H0-nya itu tidak ada pengaruh. Jadi H0 dengan HA itu dia berkebalikan gitu pengertiannya. Lalu kita lanjut. Dalam percobaannya digunakan rancangan acak lengkap dengan 3 jenis perlakuan dan setiap perlakuan diberi 10 ulangan. Nah, perlakuan yang diberikan adalah penggunaan berbagai jenis metode mengajar, yaitu metode ceramah, diskusi, dan metode demonstrasi. Pada akhirnya pembelajaran dilakukan tes dasar rataan nilai hasil belajar siswa pada akhir penelitian dan sebagai berikut. Nah, inilah contoh soalnya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, tuliskan model linear untuk percobaan di atas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita cukup menuliskan percobaannya saja, kita cukup menuliskan ininya saja dan keterangannya. Langsung saja kita tulis YIJ sama dengan mu ditambah gamma I ditambah EIJ. Nah, untuk I dan J-nya kita tuliskan I sama dengan 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena yang di sini dia perlakuannya itu hanya 3. Jadi kita tulis 1, 2, 3 saja. Nah, kemudian yang J-nya itu dia perlakuan ulangannya, berapa kali ulangan tersebut dilakukan gitu. Ternyata di sini dilakukan ulangan itu 10 kali. Jadi J-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kemudian kita tulis keterangannya sama seperti contoh yang ini tadi. Sudah kita lanjut ke yang tulis hipotesis untuk percobaan di atas. Nah, hipotesis ini biasanya itu kita menuliskan pengertian dari H0 dengan HA. Tapi di sini H1, mungkin kata lain dari HA. Jadi saya katakan tadi kalau dia H0 itu dia kebalikan dari HA. Jadi kalau dia HA-nya itu ada pengaruh pemberian metode pengajar yang bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMK, berarti hasilnya itu tidak ada pengaruh pemberian metode mengajar yang bervariasi terhadap nilai hasil belajar siswa SMA. Nah, kemudian hipotesis yang di atas bisa kita tulis menjadi H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan HA-nya atau H1-nya itu minimal ada sepasang mu yang tidak sama. Selanjutnya, misalnya itu buat tabel analisis ragam ANAFA untuk data percobaan tersebut. Nah, untuk kita bisa menuliskan tabel analisisnya, kita perlu menuliskan perhitungannya terlebih dahulu, yang bertahap tadi, yang dari yang seperti ini tadi. Nah, dimulai dari FK sampai dengan efisien. Jadi kita menggunakan rumus itu secara bertahap, perlahan-lahan. Oke, kita mulai perhitungannya. Yang pertama itu kita menentukan derajat bebas. Jadi derajat bebas ini kita bisa singkat jadi DB. Nah, di derajat bebas ini banyak jenisnya. Di sini dia terdapat 3, ada DB total, DB perlakuan, dan DB galak. Baik, DB total itu dia rumusnya N dikurang 1. Nah, untuk mengetahui N di sini, tadi kita sudah melihat di soal, itu dia ada 3 jenis perlakuan dan diberi 10 ulangan. Jadi, satu jenis itu dia ada 10 ulangan. Maka kita dapat N-nya itu 30.
rumus DD total tadi kan N dikurang 1. Jadi 30 dikurang 1 sama dengan 29. Jadi nilai DD totalnya itu 29. Kemudian DD perlakuan itu rumusnya total banyaknya perlakuan dikurang 1. Di soal kita dapat kalau DD perlakuan itu dia ada sebanyak 3. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya DB galat itu rumusnya DB total dikurang DB perlakuan. Dimana tadi kita sudah dapat DB totalnya itu 29, DB perlakuannya itu 2. Jadi 29 kurang 2 sama dengan 27. Selanjutnya kita mencari faktor koreksi atau disingkat dengan FK. FK ini rumusnya Y kuadrat per RT. Di mana Y kuadratnya di sini kita sudah dapat 183. 183 ini didapat dengan menjumlahkan dari masing-masing perlakuan. Jadi perlakuan pertama itu 52, yang kedua itu 61, yang ketiga itu 70. Jadi kita tambahkan hasilnya jadi 183. Jadi dia kita masukkan nilainya 183 kuadrat per R dikali T. R ini itu setiap perlakuan yang diberi. Jadi R itu ini yang 10 kali ulangan itu. Kemudian untuk T-nya itu jenis perlakuannya ada berapa gitu. Jadi 10, untuk R-nya itu 10, untuk T-nya itu 3. Kemudian kita kali. Ini kita kuadratkan, lalu yang ini kita kali, kemudian keduanya kita bagi, hasilnya 1116,3. Next, kita mencari JKT. Nah, rumus JKT ini dia sigma Y kuadrat IJ dikurang FK. Jadi, dia ini rumusnya itu kita mengkuadratkan masing-masing dari perlakuan ini. Jadi, seperti pada ceramah ini kan, pertama kita buat dulu 6 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 6 kuadrat, sampai nanti 7 kuadrat. Nanti hasil dari ini semua, kita kurangkan dengan FK. Nah, hasilnya tadi kita dapatkan itu 1157 dikurang 1116,3. Hasilnya 40,7. Nah, yang selanjutnya kita mencari JKT. Nah, rumus JKT ini dia Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat tambah Y3 kuadrat. Nah, di sini yang kita ketahui itu kan perlakuannya hanya ada 3. Jadi Y-nya hanya sampai 3 kita buat. Untuk mengetahui nilai Y-nya berapa, kita lihat dari tabel ini. Y1-nya itu 52, Y2-nya 61, dan Y3-nya itu 70. Di rumus dia dikuadratkan ya. Ya, jadi kita kuadratkan. 52 kuadrat ditambah 61 kuadrat ditambah 70 kuadrat. Kemudian dibagi dengan R. R tadi berapa kali ulangan tersebut dilakukan. R tadi seperti kita sudah ketahui di soal itu ada 10. Jadi hasil ini kita bagi 10. Kemudian kita kurangkan dengan SK. Hasilnya adalah 16,2. Lanjut, kita mencari JKJ atau JK galat, di mana memiliki rumus sama dengan JKT dikurang JKT. Hasilnya tadi kita dapat di sini 40,7 dikurang dengan 16,2. Hasilnya 24,5. Untuk selanjutnya, kita mencari KT perlakuan dan KT galat. Atau kalau di KT perlakuan di KT galat disingkat dengan KTJ. Di mana rumus KT sama dengan JKT per T kurang 1. JKT tadi kita sudah dapat di sini hasilnya 16,2. Kemudian dibagi
tadi kita sudah ketahui, yaitu dia tadi jenis perlakuannya ada berapa, kemudian di sini kita lihat dia dikurang ya, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 16,2 dibagi 2 sama dengan 8,1. Kemudian KTJ-nya itu rumusnya JKJ dibagi dengan T dikali R kurang 1. Di mana kita dapat tadi JKJ-nya itu 24,5 dibagi T-nya tadi kita dapat 3, kemudian R-nya itu 10, dikurangi 1, 10 dikurang 1, 9, dikali 3, 27. Jadi 24,5 dibagi 27 sama dengan 0,907. Selanjutnya kita tentukan nilai F hitungnya. Rumus F hitung itu KTP dibagi KTG. Nah, tadi kita sudah dapat hasilnya 8,1 dibagi 0,907 sama dengan 8,93. Kemudian masing-masing dari hasil yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke tabel analisis ragam atau tabel ANASA. Nah, untuk agar kita bisa mendapatkan kesimpulan, kita harus mengetahui berapa nilai F tabel terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui F tabel itu biasanya di bagian belakang buku statistik itu terdapat F tabel ya. Tapi kita tergantung dari soalnya juga. Dia di F tabel itu dia ada yang 5%, ada yang di 1%. Tapi di soal kita dia minta tarafnya 1%. Nah, kita lihat seperti yang sudah kita lihat di bagian belakang buku statistika, kita dapat nilai F tabel pada 1% itu 5,49. Nah, sudah dapat itu, dan kita bisa menyimpulkan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kesimpulannya itu, dari hasil analisis seragam diperoleh F hitung 8,93, sedangkan F tabel pada taraf 1% sama dengan 5,49. Karena F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 1%, maka harus ditolak. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita untuk menuliskan kata-katanya ini, untuk menyimpulkan ini, itu kita lihat kita menuliskan kata-katanya berdasarkan soal yang ada gitu. Jadi kita tidak semuanya bisa menuliskan kesimpulan dari sini gitu. Itu maksud saya. Jadi di sini kita dapat kita tulis sesuai dengan soal kita tadi, berarti ada pengaruh, misalkan nama soal ini sama kan, berarti ada pengaruh pemberian metode mengajar yang bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMA. Sama kan? Jadi kita menulis sebenarnya itu dia sesuai dengan di soal gitu. Kemudian, atau ada perbedaan yang sangat nyata rataan nilai hasil belajar siswa SMA akibat pemberian perlakuan metode mengajar yang berbeda-beda. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kesimpulannya, kita menjawab soal tersebut. Jadi kepada teman-teman, agar kita bisa lebih mengerti dengan apa yang kita pelajari ini, ada baiknya kita mengulang-ulangnya di rumah atau kita mencari-cari soal yang sama seperti yang kita pelajari agar kita lebih lancar dalam mengerjakan soal nantinya dan kita lebih mudah paham ketika menjawab soal, ketika nantinya kita disuruh menjawab soal, dan mempermudah kita juga ketika kita ujian nanti. Nah, jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.